Halo, assalamualaikum sedulur tani dimanapun panjenengan semua berada. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dimudahkan segala aktivitasnya. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Oke sedulur tani, untuk kegiatan sore hari ini kita akan melaksanakan penyepraian atau melakukan pemupukan lewat stomata daun atau secara foliar ya, terhadap tanaman kita yang kemarin sempat kita ketahui bersama terserang trip tungau dan keriting daun. Dan untuk hari ini kita akan melaksanakan penyepraian setelah 4 hari yang lalu kita lakukan penyepraian berupa insek, fungi, dan nutrisi daun secara bersamaan. Maka untuk hari keempat ini kita akan melaksanakan pemupukan susulan dengan menggunakan nutrisi daun saja, tanpa insek dan tanpa campuran fungisida ya. Jadi untuk nutrisi apa aja yang kita berikan dan campurannya apa aja, yuk ikuti channel ini sampai selesai. Oke dulur, beginilah untuk pupuk yang kita gunakan. Yang pertama kita menggunakan Ultradap ya. Setelah kemarin kita menggunakan pupuk Legend, yaitu berupa pupuk gandasil daun, sekarang kita rolling dengan pupuk Ultradap yang isinya juga hampir sama sedulur, dominan di nitrogen dan fosfatnya ya. Ini untuk Ultradap kandungan nitrogen sebanyak 12% dan fosfatnya sebanyak 60% sedulur. Ini akan sangat bagus untuk membantu kita dalam proses pemulihan daun-daun atau tunas-tunas baru pada tanaman kita yang habis terserang suatu penyakit atau hama ya. Dan untuk tanamannya tidak ada kendala pun ini sangat bagus untuk menjaga kesuburan dan menambah maksimalnya pertumbuhan daun dan tunas tanaman kita. Oke dulur, untuk Ultradap kita buka dulu. Untuk Ultradap per tangki 16 liter sedulur kita bisa gunakan sebanyak 3 sendok makan saja dulur ya, tidak usah terlalu penuh, 3 sendok muncul sedikit. Nah ini dan untuk campuran yang kedua sedulur kita menggunakan magnesium sulfat ya. Ini setelah kemarin kita tidak aplikasikan magnesium sulfat untuk pupuk susulan, setelah 4 hari kita aplikasi kita gunakan magnesium sulfat. Bisa kita gunakan sebanyak 2 sendok sedulur ya. Ini akan sangat bagus untuk membantu pembentukan klorofil ya, atau zat hijau pada daun kita. Setelah tanaman kita kemarin terserang begitu banyak suatu kendala ya, hama dan tungau itu, sehingga menyebabkan daun keriting dan rontok. Dan untuk pertunasan biar lebih maksimal dan cepat menjadi warna hijaunya ya, kita bantu dengan aplikasi magnesium sulfat. Untuk tanaman yang tidak terserang atau tidak menemui kendala suatu apapun juga itu bagus dulur untuk diaplikasikan ya. Itu sebagai nanti penyedia atau mempertahankan zat hijau daun. Jadi untuk warna daun akan hijau terus pekat. Dan untuk pupuk susulan ya, pupuk yang kedua sedulur. Nah ini juga kita mix dengan asam amino ya. Untuk asam amino saya masih pakai dari produk Tunas Agro sedulur, yang cukup ekonomis untuk petani yang masih belajar seperti saya. Ini bisa kita gunakan banyak 3 tutup saja sedulur, 2 sampai 3 tutup. 2 tutup pun sudah cukup, tapi saya menggunakan 3 supaya untuk pemacu tumbuh tunas dan tunas baru itu supaya cepat lemes, tidak kaku gitu ya. Ini juga sangat bagus untuk anti stres tanaman, misalkan terkendala cuaca, habis hujan deras terus panas yang terik itu, biar tanaman kita tidak stres, bisa kita aplikasikan asam amino gitu ya. Oke sedulur, kiranya pencampuran yang kita lakukan seperti ini ya. Oke, nanti kita penuhi air dalam tangki 16 liter ya.
nanti langsung kita aplikasikan ke lahan kita. Oke, sedulur tani, kegiatan spray pada sore hari ini telah selesai kita laksanakan ya. Alhamdulillah didukung dengan cuaca yang cerah sedulur, walaupun ini sore hari ya. Ini ada cuaca yang enak buat kita kerja, tidak panas dan tidak mendung ya. Jadi untuk kita spray ini insya Allah untuk nutrisi yang kita berikan bisa terserap maksimal oleh tanaman kita sedulur. Dan untuk tanaman kita dulu ya, dari ujung sana tadi kita kelilingi. Alhamdulillah untuk percabangan ya. Percabangan dan tunas-tunas baru yang tumbuh itu ini sudah bisa dikatakan alhamdulillah 60% ya. 60% insya Allah pulih dari keriting daun. Setelah kemarin kita bandingkan dari waktu awal kita melakukan perawatan seperti di video yang saya publikasikan di awal, itu untuk serangan keriting daun ya itu lumayan parah ini. Dan alhamdulillah untuk sekarang setelah kita aplikasi beberapa kali aplikasi pupuk daun ya, insektisida dan fungisida, dan hari ini kita aplikasikan untuk pupuk daunnya saja sedulur. Alhamdulillah untuk penampakan ya, pucuk-pucuk atau tunas-tunas barunya terlihat sehat sedulur. Dan insya Allah tetap harus kita pacu ya, kita pacu dan kita maksimalkan sampai nanti memasuki fase generatif dan buah mulai memerah, itu masih kita akan aplikasikan untuk pupuk daunnya dulur ya. Seharusnya kalau sudah fase generatif seperti ini dulur ya, ini sudah memasuki fase generatif, udah ada buah 1-2, untuk pupuk daun sudah tidak begitu perlu jika itu tanaman kita itu normal ya pertumbuhannya.
Jika dari awal sampai memasuki fase generatif tidak ada kendala, itu bisa kita langsung berhentikan untuk pupuk daunnya, lalu kita ganti dengan pupuk untuk nutrisi buahnya. Itu sedulur. Dan untuk hari ini kan kita cuma aplikasi untuk pupuk daunnya saja sedulur ya, tidak kita mix dengan fungisida maupun insektisida. Dan bagi sedulur yang mungkin mempunyai waktu ya, mempunyai waktu luang yang lebih atau punya tenaga kerja yang banyak, itu akan lebih maksimal jika nutrisi daun itu diaplikasikan terpisah seperti ini sedulur ya. Jadi tidak dimix langsung dengan insek maupun fungisida. Walaupun dalam campurannya pun kalau kita kasih perata dan penembus itu tidak akan ada masalah ya, cuman akan lebih efektif kita aplikasikan secara terpisah seperti ini sedulur ya. Kemarin saya pertama kali kejar itu ya, kejar untuk pengobatannya itu karena barengan tuh untuk hama tripnya juga ada tuh ya, tungau dan keriting daun. Makanya kemarin kita pacu cepet-cepet kita campur aja itu, jadi satu antara insek, fungi, dan nutrisi. Dan untuk setelah 3 hari aplikasi bersamaan antara insek, fungi, dan nutrisi, hari ini ya, 3 hari yang lalu dan hari ini kita aplikasikan hanya nutrisi saja sedulur ya, nutrisi saja. Dan insya Allah untuk 4 hari atau 5 hari ke depan nanti kita kasih untuk insek dan funginya sedulur ya. Jadi ini untuk keliling lahan sedulur ya, ini sudah ada buah tapi terserang apa ini ya, semacam lalat buah sedulur, lalat buah ya. Ini banyak kendala di lapangannya nih, lalat buah sedulur ya. Ini ada bekas disengat ya, disengat lalat buah, ini bekas bolong-bolong kayak gini. Ini ada sih lumayan ya, 1-2, tapi di lahan pojok, tengah, dan pojok lagi itu ada semua. Jadi besok kita insya Allah 3 hari lagi kita ke lahan ini lagi dulu ya, sekaligus review untuk hasil aplikasi pupuk kita ini. Kita spray dengan obat lalat buah ya, sekaligus nanti untuk fungisidanya. Oke dulur, gitu dulur ya. Kiranya untuk kegiatan sore ini, terima kasih sudah mengikuti kegiatan kami ya. Insya Allah untuk 5 hari ke depan saat kita aplikasikan fungisida maupun insektisida akan kita review ulang. Dan gini sedulur, nanti sebelum kita pulang ya, kita usahakan untuk keliling lahan, kita lihat untuk bagian pojok tengah ya, maupun sebelah utara barat itu nanti kita kelilingi apakah untuk pertumbuhan tunas ya, pertumbuhan tunas sudah maksimal seperti ini belum sedulur ya. Ini bisa dikatakan sudah 60% ya, 60% sudah sembuh dari keriting daun yang kemarin menyerang. Untuk sedulur tani yang kemarin mengikuti video saya dari awal, pasti tahu untuk kondisi tanaman ini sebelumnya seperti apa ya. Itu ya keriting dan bahkan ada yang rontok sedulur. Dan alhamdulillah hari ini sudah bisa kita atasi walaupun belum maksimal 100% ya. Tapi alhamdulillah untuk pertumbuhan tunas baru ini dalam keadaan sehat. Gitu dulur ya, tetap semangat, jagalah kesehatan dan teruslah berkarya, karena bertani adalah seni. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beginilah dulur untuk penampakan yang tengah ya. So, kemarin terserang keriting daun pada mengkerung dan mengeras itu ya. Nah ini alhamdulillah sedulur ya. Ya keliling lagi sedulur. Daun udah mulai terlihat hijau sedulur ya. Setelah kemarin sekitar seminggu yang lalu juga kita ambil videonya, itu nampak ujung atasnya kuning-kuning semua telur ya, kuning-kuning seperti ini. Nah rata-rata kemarin seperti ini, semacam kena bule itu ya. Tapi alhamdulillah lah nutrisi terserap. Nah itu penampakannya telur sekarang menjadi hijau ya.
proses pemulihan sedulur ya. Ini daun yang sangat masih muda nih sedulur ya, jadi hijaunya masih hijau-hijau agak semu kekuningan seperti ini. Nah, ini kemarin keriting dan sempat rontok. Kalau yang ini, kalau yang tidak rontok sedulur ya, ini sudah mulai. Nah ini hanya terserang keriting aja, belum sampai rontok. Daunnya udah mulai pulih dan lemes ya, ini lemes kembali.